Halo, kami dari kelompok 23 Interprofessional Education 1 akan membawakan kajian dan analisis kami seputar pentingnya kerjasama antar profesi. Tidak hanya antar tenaga kesehatan, tapi juga antar tenaga kesehatan dengan pasien, keluarga pasien, dan lingkungan di sekitar pasien. Sistem pelayanan kesehatan saat ini mengutamakan pelayanan yang berpusat pada pasien dan keluarga untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, diperlukan kepuasan pasien dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kerjasama yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian, pengembangan kolaborasi interprofesi dalam pelayanan kesehatan menjadi hal yang diprioritaskan oleh semua organisasi pemberi layanan kesehatan. Hubungan kolaborasi dalam pelayanan kesehatan melibatkan sejumlah tenaga profesi kesehatan, seperti dokter, psikolog, perawat, fisioterapis, farmasi, kesehatan masyarakat, dan dokter gigi. Dalam konteks kerja dan organisasi, sebuah institusi kesehatan dijalankan oleh tim multiprofesional yang menangani berbagai macam prosedur pelayanan pasien. Kolaborasi yang efektif mencakup penerapan strategi, di mana setiap profesi yang berbeda budayanya bekerja sama dalam satu tim untuk mencapai tujuan yang sama. Setiap profesi harus juga mengerti peran dan tugas kerja masing-masing. Seorang pemimpin atau leader juga sangat dibutuhkan agar sebuah tim tidak kehilangan fokus untuk mencapai tujuannya. Jadi, kolaborasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memegang peran vital khususnya dalam menanggulangi COVID-19 yang sekarang telah menjadi pandemi. Selain kolaborasi dalam kerjasama multiprofesional, kolaborasi dalam kerjasama dengan pasien, keluarga pasien, dan lingkungan di sekitar pasien sangat diperlukan. Dengan kerjasama akan dapat mempermudah pemahaman dengan berbagai konsep kerjasama ke berbagai segmen yang diajak bekerjasama. Dan tujuan utama dari bekerjasama adalah peningkatan derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan di era COVID-19. Mengenai hubungan kerjasama antara tenaga kesehatan, hubungan ini juga sering disebut sebagai hubungan yang kolaboratif. Artinya apa? Artinya sama-sama memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan asuhan kepada pasien. Lalu kolaborasi ini tujuannya adalah untuk mempererat komunikasi dari tenaga kesehatan dari bidang yang berbeda, seperti kedokteran, keperawatan, farmasi, maupun tenaga pendidik, dan tenaga lain di bidang sosial. Tujuan utama adanya kerjasama antar sesama nakes atau kolaborasi tim kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan yang tepat oleh tim kesehatan yang tepat, di waktu yang tepat, serta di tempat yang tepat. Elemen terpenting agar terjadinya kerjasama antar sesama nakes adalah komunikasi yang efektif, saling menghargai, rasa percaya, dan proses pembuatan keputusan. Adapun prinsip dari kerjasama antara tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan lainnya, yang pertama yaitu patient-centered care. Yaitu prinsip yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan dari pasien tersebut. Yang kedua yaitu recognition of patient-physical relationship, di mana merupakan kepercayaan dan perilaku berdasarkan pada kode etik dengan cara menghargai satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yakni physician as the clinical leader, yang ini pemimpin yang baik dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus darurat. Yang keempat yakni mutual respect and trust, yaitu saling percaya dengan memahami pembagian tugas masing-masing dan kompetensi masing-masing. Kerjasama tim kesehatan sangatlah penting karena masing-masing tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang berbeda-beda. Dalam kerjasama antar nakes ini, kita mempunyai kerjasama yaitu keselamatan pasien untuk pasien. Selain itu, kerjasama ini dapat meningkatkan performa di berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan. Semua tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki kualifikasi baik pada bidangnya masing-masing sehingga dapat mengurangi faktor kesalahan manusia dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kerjasama tenaga kesehatan penting bagi terlaksananya patient safety, yaitu 1. Pelayanan kesehatan tidak mungkin dilakukan oleh satu tenaga medis. 2. Meningkatkan kesadaran pasien akan kesehatan. 3. Dapat mengevaluasi kesalahan yang dapat dilakukan agar tidak terulang. 4. Dapat meminimalisir kesalahan. Dan yang terakhir, pasien akan dapat berdiskusi dan berkomunikasi dengan baik untuk dapat menyampaikan keinginannya. Di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membangun serta mempertahankan kerjasama antar anggota kesehatan. Yang pertama ialah memastikan seluruh anggota dapat bertemu secara berkala serta mendiskusikan agenda ke depannya, dan memastikan seluruh anggota terlibat dalam setiap rencana, serta saling mengenal antar anggota tim. Komunikasi harus berjalan baik dan juga rutin dilakukan, saling percaya, mendukung, serta menghormati, melakukan evaluasi secara berkala, serta menghargai setiap pendapat dan juga kontribusi dari setiap anggota. Contoh kerjasama tenaga kesehatan pada tingkat primer ialah kerjasama dalam sebuah puskesmas yang terdiri dari dokter umum, perawat, dokter gigi, dan juga bidan. Kolaborasi adalah hubungan kerja di antara tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau klien
dalam melakukan diskusi tentang diagnosis, melakukan kerjasama dalam asuhan kesehatan, saling berkonsultasi atau komunikasi, serta masing-masing bertanggung jawab pada pekerjaannya. Setiap individu atau pasien memiliki hak kesehatan, berupa hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan dan memiliki penyedia layanan kesehatan. Komunikasi antar nakes dengan pasien sangat penting. Tenaga kesehatan haruslah memberikan akses yang mudah bagi pasien, memberikan keamanan, menghormati, melakukan komunikasi dengan pasien, berpartisipasi, menjaga privasi pasien, dan memberikan ulasan kepada pasien. Sangat penting bagi nakes untuk memahami hak kesehatan, serta memiliki rasa tanggung jawab kepada pasien. Oleh karena itu, ia dapat mengambil keputusan bersama dan memberikan pilihan yang bijak. Literasi kesehatan juga harus diberikan dan mereka harus memiliki hak untuk kesehatan yang setara. Profesor Peter Wushu Chang dari Tufts University memberikan tips 5 steps untuk literasi kesehatan yang baik. Pertama, speak slowly atau bicara dengan perlahan. Kedua, teach back atau ajarkan kembali. 3. Encourage question atau dorong pasien untuk bertanya mengenai apa yang kurang dipahami. 4. Plain language, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang terakhir, kelima, berikan contoh, show examples. Masa pandemi ini diperlukan adanya kerjasama antara pasien dan tenaga kesehatan. Pencegahan penularan COVID-19 dari interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit dapat dicegah dengan adanya komunikasi dan keterbukaan. Salah satu komunikasi yang dapat dilakukan adalah pasien terbuka menyampaikan riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir sebelum munculnya gejala sakit. Hal ini penting untuk percepatan penyembuhan dan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Keterbukaan dan disiplin dalam menjalani proses penanganan pasien merupakan tanggung jawab pasien dan tenaga kesehatan. Keberadaan dan interaksi dari tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi keluarga pasien. Maka dari itu, tenaga kesehatan perlu memiliki keterampilan khusus yang mencakup keterampilan intelektual dan teknikal yang tercermin ketika berkomunikasi secara terapeutik dengan keluarga pasien, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan dengan keluarga pasien yang akan mempermudah dan memperlancar proses kesembuhan. Cara membangun hubungan kerjasama antara tenaga kesehatan dengan pasien. Yang pertama, nakes diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan terkait kondisi yang sedang dialami pasien kepada pihak keluarga, dengan tujuan mendapatkan dukungan keluarga atau orang-orang terdekat terhadap tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Kedua, menanamkan persepsi dan keyakinan kepada orang-orang terdekat pasien terkait tindakan yang akan dilaksanakan dan mereka supaya dapat bertindak aktif terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya dalam perawatan pasien. Misal ada keluarga, jadi dari tenaga kesehatan mengkomunikasikan untuk membantu proses penyembuhan pasien. Ketiga, tenaga kesehatan wajib jujur mengenai keuntungan dan kerugian yang akan diberikan kepada pasien tanpa mengurangi atau menambahkan informasi yang akan diberikan. Pada masa pandemi seperti saat ini, tentunya hubungan kerjasama antara tenaga kesehatan dan keluarga diperlukan untuk membantu mencegah penularan virus COVID-19 di lingkungan keluarga. Keluarga yang memiliki anggota terpapar virus COVID-19 harus mau terbuka terhadap kondisinya kepada tenaga kesehatan dan mau mematuhi protokol kesehatan serta melakukan karantina mandiri di rumah. Dengan adanya hubungan kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien juga akan memberikan manfaat kepada tenaga kesehatan dan juga keluarga pasien tersebut. Tenaga kesehatan harus mampu menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar pasien. Hal ini akan mempengaruhi kecepatan recovery dari pasien tersebut. Contohnya itu bila pasien tinggal di lingkungan yang aman, tentram, dan bersih, maka pasien tersebut akan beristirahat dengan nyaman dan terhindar dari terjangkit penyakit lainnya. Selain itu, tenaga kesehatan juga harus mampu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar pasien yang nantinya akan membantu tenaga kesehatan dalam hal mengingatkan minum obat atau melanjutkan terapi lainnya. Hubungan yang baik ini akan mempengaruhi kecepatan dari recovery pasien tersebut. Demikian pemaparan kami seputar kerjasama antar profesi di era COVID-19. Harapan kami sebagai mahasiswa, analisis ini dapat ikut ambil bagian dalam memperluas wawasan pegiat kesehatan dari masa ke masa.